Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para pemirsa televisi Republik Indonesia Sumatera Utara dimanapun berada, alhamdulillah di sore yang mulia ini kita masih bertemu di acara yang selalu kita tunggu-tunggu, acara Islam Rahmatan lil Alamin, yang mana dipelopori dan disponsori oleh televisi Republik Indonesia Sumatera Utara yang kita cintai dengan pengurus wilayah Ikatan Dai Indonesia Sumatera Utara. Alhamdulillah di sore hari ini kita kembali bertemu dengan narasumber kita yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Insinyur Tifatul Sembiring. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Ya, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kapan sampai dari Jakarta Ustaz? Udah berapa hari? 2 hari lah ya. 2 hari ya, subhanallah. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adapun kajian atau tema pembahasan kita di sore yang mulia ini adalah amal-amal yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga di studio hadir ibu-ibu kita dari pengajian. Ada 2 pengajian ya Bu ya. Yang pertama adalah pengajian Ar-Rahim Jalan AR Hakim Ar-Rahmi Jalan AR Hakim Medan. Kita sapa mereka ini. Assalamualaikum ibunda sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ibu-ibu dari pengajian Amaliyah Sukaramai Medan ya, dengan kerudung kuning. Assalamualaikum ibundaku sekalian. Ya, ibu-ibu sekalian nanti bisa bertanya jika ada yang belum jelas keterangan yang disampaikan oleh Ustadz kita ya. Ngantar Baik, dulu. para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membuka acara ini sekaligus memaparkan secara global apa itu tema kita tentang amal-amal yang dapat menghapuskan dosa, kepada Bapak Insinyur Haji Tifatul Sembiring, segala hormat kami persilakan. Baik, terima kasih Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Shadaqallahu azim. Apa kabar ibu-ibu sekalian yang berada di studio ya, dan juga yang berada di rumah penonton sekalian. Insyaallah pada sore hari ini kita membahas ya satu tema amal-amal yang dapat menghapuskan dosa. Tadi saya sudah buka dengan ayat yang tercantum di dalam surat Fatir ayat 45 ya. Jadi ini satu ayat sebelum surat Yasin ini ya. Surat Fatir ini surat nomor 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya Allah azab setiap manusia yang berbuat dosa. Jadi setiap orang berbuat salah diazab, maka musnahlah semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Insyaallah. Nah, tapi kata Allah, Allah berikan tangguh. Allah takhirkan. Allah beri kesempatan kita untuk menghapus dosa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak langsung diazab, akan tetapi diberikan kesempatan ya. Dan satu lagi hal yang penting adalah kalau kita berbuat dosa sebagai manusia, jangan putus asa. Juga dijelaskan dalam surat Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
La taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Itu surat Az-Zumar ya. Wahai katakanlah kepada hamba-hambaku ya yang telah melampaui batas, yang sudah terlanjur berbuat dosa. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari kasih sayang Allah, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innahu wal ghafurur rahim. Semua dosa insyaallah ya tempat kita mengadu, minta maaf, minta ampun ya kepada Allah, ya. Kalau dosa kepada Allah, minta ampun sama Allah. Kalau dosa kepada manusia, ya minta maaf kepada manusia. Jangan punya hutang pula ibu-ibu nanti kepada manusia, minta ampunnya sama Allah. Enggak bisa. Ini ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Jadi dan dalam hidup ini ternyata banyak sekali amal-amal yang bisa menghapus dosa itu. Ya. Nah, ini yang mau kita bahas, menarik ini kajian ini ya, karena kadang-kadang orang ini dosa udah banyak nggak mungkin diampuni. Nah, ini orang berputus asa ya. Jangan sampai berputus asa ya. Jadi itu insya Allah akan kita bahas amal-amal saja yang bisa merontokkan dosa-dosa kita. Insya Allah ibu-ibu konsentrasi ya. Tidak ada dosa yang tidak rontok Ustaz ya. Kalau minta ampun. Kalau ditumpuk terus makin banyak dia. Iya. Ya, baik, para misa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali kajian kita pada sore hari ini. Saya yakin kita semua akan menunggu ya tip-tip yang diberikan oleh Pak Haji Tifatul Sembiring, apa kiat-kiat amaliyah yang harus kita lakukan agar dosa-dosa kita rontok. Baik, ibu-ibu sekalian, tadi sudah saya katakan ada peluang untuk bertanya, atau kita yel-yel dulu ya. Ibu-ibu solehah. Tetap semangat ibu ya. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Siti Halimah dari pengajian Amalia Sukarame 1 Medan. Saya ingin bertanya Ustadz, adakah manusia yang tidak punya dosa Ustadz? Atau adakah orang-orang suci itu? Dan apakah Rasulullah SAW itu juga berdosa Ustadz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jawab Ustaz ya. Langsung Ustaz, fadhal. Silakan. Jadi orang-orang suci itu nggak ada. Oh ya, apalagi tulis ini orang-orang suci akhir zaman. Ya nggak ada lah. Namanya juga manusia, ya kan? Bahkan kata Rasulullah SAW, kullu ibni Adam khata'un, wa khairi khata'ina tawabuna. Itu hadis Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Ya, tiap anak cucu Adam itu pernah berbuat dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa, dia kemudian bertaubat. Ya, jangan malah udah dosa malah bangga pula ya. Saya apa yang belum saya kerjakan? Wah, cerita pula sama orang. Cerita. Iya. Jadi ini harus ada kesadaran, sadar, insaf, minta ampun. Kalau udah salah, jangan udah salah ngotot pula lagi kan gitu. Ini kebanyakan manusia kadang-kadang begitu. Jadi tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Bahkan kalau manusia itu dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, laulam tutnibu dhahaballahu bikum walaja'a biqaum yudnibuna fayastaghfirullah fayaghfirullahum. Kama qala Rasulullah SAW. Bahkan kalau manusia ini tidak berbuat dosa, Allah buang nih, semua manusia ini Allah ganti dengan makhluk yang lain yang dia berbuat dosa. Kemudian dia minta ampun sama Allah, Allah ampuni. Ya, jadi manusia itu pasti pernah berbuat dosa. Pernah salah lah kita ya. Ya kadang-kadang maaf ibu, kadang-kadang menurut kita pas cocoknya kan. Tapi suami sendiri ini keberatan bu ya. Nah, kita cocok, suami cocok, anak belum tentu, mertua belum tentu, tetangga belum tentu. Ada aja salahnya, kita mungkin lalai, terlupa, terpaksa kan. Nah, tidak tahu kan, akhirnya berbuat dosa. Jadi pasti pernah berbuat dosa. Nah pertanyaan kedua, apakah Rasulullah SAW pernah berbuat dosa?
Khusus untuk Rasulullah SAW ini disebut maksum. Beliau dijaga oleh Allah daripada berbuat dosa. Ya, jadi diprotek lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Rasulullah SAW. Bahkan menurut kita itu bukan dosa, bagi Rasulullah itu semacam dosa. Contohnya, bagi kita kan sholat malam itu sunatnya kan. Sholat malam kan sunat, qiyamul lail. Rasulullah pernah lagi tidur, ketiduran gitu. Karena Aisyah mendengar Rasulullah tuh kedinginan, Aisyah kasih selimut. Ketiduran lewat sholat malam. Siapa yang telah menyelimuti aku? Padahal istri beliau sendiri. Ya, beliau merasa berdosa tidak sholat malam. Itu Rasulullah. Dan pernah ada beberapa kejadian lain, misalnya ketika beliau lagi kecil ya, umur 4 tahun itu diajak oleh anaknya Halimah Sa'diyah kan, ya, anak ibu susunya, untuk menonton semacam ini, Ustaz. Apa di sini namanya? Topeng monyet, rombongan orang main musik kampung itu. Iya, topeng monyet. Iya. Tapi di situ pakai tari-tarian, ya biasanya nggak senonoh lah pakaiannya. Itu gantian kita ya, kata anaknya Halimah. Anaknya Halimah duluan, udah selesai. Giliran Rasulullah tiba-tiba dipingsankan oleh Allah beliau di jalan. Nah, jadi beliau dijaga, diprotek supaya tidak melihat hal-hal yang demikian. Ya. Jadi kalau dikatakan pernah ke Rasulullah SAW berbuat dosa, Rasulullah oleh para ulama disebut maksum. Tapi apa-apa yang dikerjakan Rasulullah, misalnya dia pernah tercambuk ya, oleh seorang sahabat tuh pernah tercambuk waktu peperangan, tapi itu pun dimaafkan oleh itu karena tidak sengaja gitu. Ya kurang lebih seperti itu, Bu. Ya, baik Pak Tip. Oke, sudah Bu ya? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Hajah Nur Hayati dari pengajian Arhami Ganseto, Tegal Sari 2. Saya mau bertanya Ustadz, apa dampak-dampak dari dosa-dosa itu Ustadz? Apa pengaruhnya dalam kehidupan dunia dan akhirat Ustadz? Sekian Ustadz, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu Nur Hayati ya. Jadi kalau orang berdosa itu pasti gelisah, Bu. Gelisah nggak? Gelisah. Hidupnya nggak tenang pasti. Kita ada salah misalnya, atau cakap kasar sama orang, pasti nggak enak kita. Atau misalnya sholat telat betul gitu kan. Nah, bagi seorang yang punya iman di dalam dadanya pasti ada kegelisahan. Satu gelisah, nggak tenang hatinya. Jadi kata Rasulullah SAW, innal mu'mina idza aznaba dzanban kanat lahu fi qalbihi nuqtatun sauda. Jadi kata Rasulullah SAW, seorang mukmin itu, orang beriman itu, jika dia berbuat satu dosa, terjadi satu bintik hitam. Satu kali dia riya, jadi satu bintik hitam di dalam hatinya. Macam teh lalat gitu, Bu. Nah, satu kali dia sombong, satu bintik hitam. Satu kali dia lalai, satu bintik hitam. Satu kali dia zalim, satu bintik hitam. Itu pertama. Kalau ini sudah sering dilakukan setiap hari, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dia menjadi ran. Ran te wa dzakaran alladzi dzakarallah fil Qur'an, ya. Idza adnaba dzanban kanat lahu fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa in taba wa naza'a wastaghfara saqula qalbahu. Kalau dia bertobat, istighfar dan ditinggalkan dosa-dosa itu, maka bersih kembali hatinya. Fa in zadat hatta taghliqa qalbahu. Tapi kalau enggak, tambah banyak. Ya. Wa dzakaran, nah itu ran. Ran itu rona, merona, udah merata. Bintik hitam tadi kan menjadi rona dia. Dari rona itu kemudian berkarat. Dalam bahasa Arab disebutnya sadi'. Ada hadis Rasulullah terkait ini, inna qulub tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan begitu. Jadi sesungguhnya hati manusia itu bisa berkarat seperti berkaratnya besi kalau terkena air. Berarti kita. Jadi setelah jadi rona dia berkarat. Kalau sudah berkarat, Bu, dia menjadi qaswatul qulub. Keras hatinya itu.
tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan yang salah. Itu dampaknya kalau orang, jadi dia tidak sadar lagi, dia sudah tergulung oleh ombak dosa itu, gelombang dosa itu. Sudah terbiasa bikin dosa, macam menepis lalat aja di hidungnya itu. Ya, itu biasa gitu kan, orang menepis lalat. Itu dampaknya, akhirnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah kunci. Nah ini, kalau sudah Allah kunci dia jadi sesat. Itu efek kalau orang sering berbuat dosa di dunia itu, ya, doa-doanya tidak dikabulkan, ya. Kemudian juga ibadah-ibadahnya tidak diterima, ya, karena dia berdosa. Gimana? Ya Rob, dia berdoa, ya, sementara makanannya haram, minumannya haram, dia berbuat maksiat, ya. Dan yang paling fatal itu adalah dia sesat. Kalau di akhirat, ya dampaknya adalah dibersihkan karena udah berkarat tadi, dia masuk neraka dulu walaupun dia muslim. Memang akan dikeluarkan dari neraka itu orang yang masih ada keimanan walaupun sebesar debu. Tapi kalau dia berbuat dosa direndam dulu, udah berkarat, macam cat mobil itu kan, dikorek-korek nggak bisa, dia api dulu gitu. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu efek akhiratnya, ya ke neraka, dibersihkan dulu gitu. Nah, jadi betapa pentingnya kita melakukan amal-amal penghapus dosa ini. Ya. Baik, Bapak, Ibu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya di studio ini. Ya, Ibunda, ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayarni dari Majelis Taklim Amaliyah Sukaramai 1. Mohon izin Ustadz, saya mau bertanya. Bagaimana sikap kita jika kita terlanjur berbuat dosa, Ustadz? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika terlanjur. Ya, dosa itu sering terlanjur memang, Bu. Jalan aja suka kebablasan, ya, lampu merah. Ada polisi pula lagi di samping itu yang jaga kan. Jadi terlanjur ini. Ya, jadi kalau kita berbuat dosa besar, maka dia harus tobat. Nasuha namanya. Nggak bisa tobat sambal begitu. Ya, tobat sambal, tobatnya waktu kepedesan aja. Udah lupa, besok hujan, dingin pula, nasinya ngebul-ngebul begitu, berasap, ada lalapan, makan sambal lagi. Itu padahal kemarin udah ampun-ampun kan, itu namanya tobat sambal. Nah, kalau untuk dosa besar nggak bisa. Tobat nasuha itu adalah sungguh-sungguh. Tinggalkan kemaksiatan dosa itu, minta ampun dan istighfar, minta bimbingan ahli agama, ustadz, kiai, ya, tuntut agama dengan ilmu agama dengan beliau, bergaul dengan orang-orang soleh dan menyesali, insaf menyesali, jangan dibuat lagi. Itu namanya tobat nasuha, sungguh-sungguh, ya. Nah, kalau dosa kecil, jadi dosa itu nggak sama, dosa zina sama nendang ayam begitu ya beda lah kan gitu. Dosa-dosa besar itu kan syirik, membunuh, berzina, memfitnah orang lain. Itu dosa besar, jangan dikira memfitnah tidak dosa besar. Berdusta itu dosa besar, bersumpah palsu itu dosa besar. Ya. Kalau dosa kecil maka ada hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillah haitsuma kunta wa'ad bisayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan, ya. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada, ya. Dan ikutilah dosa-dosa kecil itu dengan amal kalian yang lebih besar. Tamhuha itu nutup dia. Jadi kalau dosanya sedikit segini 2, maka nutupnya 5 gitu. Tamhuha dia tutup. Jadi kalau kita terlanjur kasar kepada tetangga, ya kita minta maaf, hantarlah ya semangkok sayur. Nah, jadi hatinya pun terobati. Rupanya orang ini tidak dendam sama saya. Itu maksudnya, ya. Jadi diikuti wa'ad bisayyatal hasanata
tamuha. Jadi sayyi'ah dosa diikuti dengan jadi misalnya kita lalai nih, bisa aja kita terlalai sholat misalnya, kemudian kita lakukan di akhir waktu barangkali ya, habis itu kita misalnya sedekah, ya kan, tambahin gitu, karena ini udah kurang tadi, udah tekor ya, misalnya itu. Dan satu lagi kalau yang penting kalau misalnya kita berbuat dosa terus kita tobat minta ampun sama Allah, kemudian tanpa kita sadari, kemudian kita berbuat dosa lagi, Ustaz. Ya tobat lagi, istighfar lagi. Sebab dalam satu hadis qudsi dikatakan alima abdi annalahu rabban yaghfirud dzunuba. Hambaku ini tahu bahwa yang bisa mengampuni dosanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia minta ampun, maka faghfir lahu, aku ampuni dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting jangan merasa salah atau merasa tidak bersalah, tetap kita bertaubat kepada Allah. Tetap kita istighfar. Ya. Ini astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih mi'atu marrah fi kulli yaum. Aku, kata Rasulullah, beristighfar dan taubat itu astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 100 kali. Nih saya tengok di masjid orang 3 kali aja astaghfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma lantas jalan. 100 bagi 5 berapa, Bu? 20. Mestinya setiap habis sholat berapa? Minimal 20. Jangan 3 kali udah jalan ya. Dosa kita banyak, bertumpuk ya kan? Kita nggak sadar. Jadi begitu ya, kalau kita terlanjur. Baik. Para misa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa, ternyata peluang untuk taubat itu besar sekali ya, sebesar apapun dosa kita. Asalkan kita sadar mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bu, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erliza AR, pengajian Ar-Rahmi, Jalan Seto, Tegal Sari 2. Izin Pak Ustadz, saya mau bertanya, ada yang mengatakan sudah terlanjur basah, kadung, putus asa karena merasa dosanya sudah bertumpuk. Bagaimana sebaiknya Pak Ustadz? Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu ya. Jadi ya ini panjang nih kalau kita ceritakan. Ada kisah yang orang membunuh 99 orang, Bu ya. Kemudian ditanya, bisa nggak aku bertobat kepada seorang ahli ibadah? Ya mana bisa, kalau seorang pendeta, ya mana bisa kan? Dibunuhnya lagi pendeta jadi 100, capek. Nah, sampai nanti itu ada kisahnya sendiri nanti ya. Tapi intinya begini, kita tidak harus membunuh 100 orang dulu baru minta ampun. Nah, dia minta ampun dan ingin bertaubat, diampuni oleh Allah. Tapi dalam satu hadis Rasulullah SAW dikatakan dari Anas bin Malik ya, kalau Rasulullah SAW, ya ibni Adam, lau balaghat dzunubaka ananas sama, hai anak cucu Adam, sekiranya dosa kamu itu dari langit ini numpuk sampai ke langit, ya kata itu, tsummastaghfartani, ya kemudian kalian itu minta ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka wala ubali. Maka aku akan ampuni dan aku tak akan peduli. Itu numpuk ke langit. Nah, itu. Jadi kalau kita berbuat namanya dosa. Sumil insan linisyanihi. Disebut insan, kenapa al-insan tulisannya? Isyan itu dari nisyan. Nisyan itu maknanya lupa. Ananas itu, aku lupa, kata orang Arab. Ya, Nabi Adam juga begitu. Kenapa engkau dekati pohon itu? Aku lupa. Manusia itu begitu. Udah dikasih tahu lupa. Diingetin sholat, pakai azan, keras lagi suaranya, lupa juga sholat. Kan? Kadang-kadang lagi nonton sinetron kesukaannya gitu. Nah, nggak kedengaran tuh azan sebelah rumah. Nah, jadi karena manusia itu pelupa, ya. Jadi kalaupun sampai ke atas langit begitu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni. Ya, jadi jangan putus asa. Ya, tetap terlanjur kita minta ampun lagi. Terlanjur kita minta ampun. Baik.
Para misalnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa kita, insya Allah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Sulasi dari Majelis Taklim Amalia Sukarami 1 Medan. Mohon izin Ustadz, saya mau bertanya, apa saja amal-amal yang dapat menghapuskan dosa-dosa itu Ustadz? Demikian Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini pokok bahasan kita. Ya, amal-amal apa Ustaz? Jadi secara umum saya sebutkan ya. Pertama, berzikir dan istighfar. Zikir ya. Termasuk di situ bertasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, termasuk Allahu Akbar ya. Kalau kita habis sholat kan 33, 33, 33. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau ditambah dengan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, genep dia 100. Nah, diampuni dosa-dosa kita itu. Ya, dirontokkan dosa-dosa kita. Kita ini banyak berbuat dosa Ibu ya. Jadi jangan bilang enggak berdosa pula. Nah, itu yang pertama Ustaz. Ya. Kemudian sholat fardu. Jadi kata sholat fardu, sholat Jumat, puasa Ramadan itu merontokkan dosa. Makanya sebentar lagi kita mau Ramadan, kita gembira ini. Kata Rasulullah SAW, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jumu'ah. Ramadan ila Ramadan, ya, mukaffiratu ma bainahunna. Ya. Sholat antara sholat dengan sholat. Antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan itu mukaffirat. Dia tuh kafar itu menutup dosa. Jadi ditutup dosanya. Nah, jadi kalau kita sholat, as-salatu ala waktiha, ya kan, ayul a'mal habbu ilallah. Sahabat tanya, amal apa yang disukai oleh Allah? As-salatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Yang kedua birrul walidain. Berbakti kepada orang tua tuh dideketin itu ya. Jadi sholat tepat waktu. Kalau orang sholat tepat waktu nggak sempat Bu maksiat. Ya, habis subuh nih siap-siap kerja, udah sibuk kerja. Oh, mau buat maksiat, datang zuhur. Ya kan? Oh, ada lagi pikiran, datang asar. Mau ngisengin orang, nggak sempat Bu. Ya, datang maghrib, isya udah ngantuk, udah habis itu kan. Jadi kalau sholat tepat waktu, jadi antara sholat dengan sholat, antara Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan, itu adalah penghapus dosa. Berjihad Bu. Berjihad atau berinfak fisabilillah ya. Itu panjang di surat As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ya fi sabilillah. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Jadi berjihad dengan harta dan nyawa, sumbang itu orang. Fisabilillah, itu yaghfir lakum dzunubakum, itu akan mengampuni. Ya. Bersalawat. Nah, kalau kita dengar nama Rasulullah disebutkan, sebutkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi atau ala Muhammad. Jangan orang sebut nama Nabi Muhammad kita menang aja. Kita Rasulullah menang aja kita. Sebab Allah dan malaikat saja bersalawat. Jadi salawat itu man shalla ala salatan wahdatan sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia bersalawat atasku salawat, maka salawat Allah akan mengampuni 10 dia. 10 kesalahannya daripada dosa kalau dia bersalawat. Ya. Kemudian juga banyak sekali sebetulnya Ustaz ya kalau kita bahas. Seperti misalnya gini, kalau kita menyebutkan amin ketika imam menyebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, dan amin kita itu memang bersamaan pas dengan itu. Kata Rasulullah SAW kalau diucapkan bersamaan dengan malaikat, ya, amin fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Hadis ini muttafaqun alaih.
Jadi kalau dia mengucapkan amin itu bersamaan juga karena malaikat juga menyebutkan amin, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi sholat itu mengampuni dosa. Ya, sholat itu mencegah kita dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Keji dan mungkar itu kan dosa, ya kan? Nah juga memperbanyak sujud. Hadis Muslim juga Rasulullah SAW mengatakan, ya kalau orang banyak bersujud itu artinya orang sholat. Ya, sholat, ya ada sujud dalam sholat, ada sujud di luar sholat. Sujud di luar sholat umpamanya, atau dalam sholat juga. Kita ada 14 titik dalam Al-Quran itu, kalau sampai ayat As-Sajadah namanya, maka kita harus sujud. Misalnya surat As-Sajadah itu disunahkan dibaca setiap kita sholat subuh di hari Jumat. Jadi pas ayat innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat innamal mu'minuna idza, itu tambah innama itulah ya. Dia sujud membacakan bacaan sujud tilawah. Nah, ada 14 itu. Sebetulnya kalau kita membaca surat Al-Alaq juga begitu. Fasjud waqtarib. Nah, itu juga harus sujud juga. Ya. Jadi ada 14. Itu kalaupun kita di luar sholat, tapi kita baca itu, kita dalam keadaan berwudu, kita sujud juga. Jadi jangan aneh itu orang lagi baca Quran tiba-tiba disujud. Ini orang ya ngapain ya sujud-sujud ya? Tanya dulu, barangkali dia lagi baca ayat, di situ ada perintah untuk sujud. Kalau dalam Quran itu ada gambar masjidnya gitu, ada tempat sujud. Ya, jadi memperbanyak kasratus sujud. Jadi pernah sahabat bilang, ditanya oleh Rasulullah, ya dia sahabat ini dia sering memberikan ini Ustaz, menuangkan air ya untuk wudhu Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah mau sholat subuh dituangkan sama dia. Mau sholat zuhur, padahal air di padang pasir itu susah. Dia cari itu sebelum waktu sholat dituangkan Rasulullah. Kata Rasulullah, ya akhi, engkau mau minta apa dariku? Nanti aku mintakan kepada Allah, aku doakan katanya. Aku enggak minta apa-apa ya Rasulullah katanya. Engkau minta aja. Aku minta kita nanti bersama-sama di surga Allah. Luar biasa. Dia enggak minta apa-apa, tapi yang diminta yang intinya itu. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau ingin bersamaku di surga, bantulah aku bikathratil sujud. Dengan banyak memperbanyak sujud. Artinya sujud kita itu, ya sholat sunat kita lakukan, qiyamul lail kita lakukan, sholat duha itu kita lakukan. Sholat duha itu Bu, ruas ini kita ini 666 ruas nih, tulang kita ini kalau diketeng-keteng saat dicacah gitu, dietel-etel itu ada 666 ruas. Itu wajib kita sedekahkan setiap hari. Berapa kita mau sedekah? Kalau ibu 10 perak aja, satu ruas udah 6.660. Kalau 100, 66.000. Repot kan? Nah, dengan sholat 2 rakaat, lunas tuh semua. Gitu. Ya, hutang yang harian itu. Ya. Yang kalau udah banyak berutang, yang bertobat aja ya. Besok-besok sholat lagi ya. Gitu. Jadi banyak poin-poin ya sebetulnya kita bersedekah, Allah mengampuni kita. Kita menolong orang, Allah mengampuni kita. Kita minta keridhaan daripada orang tua kita, Allah mengampuni kita. Jadi jangan malas ya berdoa. Barangkali doa kita itu, jadi gini, manusia itu sering meminta apa yang dia inginkan. Ya kan? Kita kan pingin tuh. Tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Bisa jadi yang kita minta itu nggak baik bagi kita. Kita nggak tahu Bu ya. Allah ganti dengan yang lain. Ada doa yang langsung dikabulkan. Ada doa yang ditunda. Lama baru terkabul. Seperti doa Nabi Ibrahim yang minta kemakmuran di tanah Arab. Itu 2000-an tahun. Nah Arab kan baru maju tahun 70. Berapa? Hampir 80 ke sini kan. Sebelumnya kan padang pasir tuh. Susah orang gitu loh. Nah itu doa Nabi Ibrahim untuk dimakmurkan tanah Arab itu. Sehingga di bawahnya banyak minyak ya kan. Sehingga mereka di atas yang pohon kurma, orang berduyun-duyun datang ke sana. Ya, hati manusia ditundukkan untuk datang ke Baitullah. Kalau nggak ada Ka'bah di situ, siapa yang mau datang ke situ, Ustaz? Cuma ada ular derik sama kalajengking aja di situ kan.
Tapi karena ada Ka'bah, ibu-ibu pingin semua kan? Insya Allah, amin. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan haji dan umroh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Ustaz. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa amalan ya yang ditawarkan oleh agama kita agar dosa-dosa kita bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, saya mau bertanya. Nama saya Murniyanti, Majelis Taklim Ar-Rahmi, Jalan Arif Rahman Hakim. Yang saya mau tanyakan Ustadz, apa yang dimaksud dengan Sayyidul Istighfar itu Ustadz? Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz ya. Ya, silakan. Sayyidul Istighfar, arti kata sayyid dalam bahasa Arab itu penghulu. Jadi Sayyidul Istighfar itu adalah penghulu daripada istighfar. Jadi sebetulnya kita memang ada istighfar yang 100 kali itu. Tapi Sayyidul Istighfar ini dibacalah di pagi dan sore hari. Siapa yang baca Sayyidul Istighfar di pagi hari, ya setelah sholat subuh, kemudian dia atau nanti setelah sholat maghrib, kalau dia meninggal di waktu di antara itu, maka dia akan menjadi penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari, Nasai, Ibnu Hibban. Jadi Sayyidul Istighfar ini semacam iktiraf, pengakuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu hafalkan ini ya. Kalau yang hafal ma'thurat ini pasti hafal nih. Biasakan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar, pendek cuman. Tapi di penghulu, ya Allah, Engkau adalah Rabbku dan tidak ada yang berhak diibadati kecuali hanya Engkau, ya Allah. Engkau menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu, ya Allah. Aku menepati janji-janjiku sesuai dengan kemampuanku, ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari semua kesalahanku, ya, perbuatan jelekku, dan aku mengakui. Jadi, Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi. Ya Allah, aku mengaku, ya, betapa banyak nikmat dosa-dosaku kepadamu, ya Allah. Abu'u laka bi nikmat Engkau kepadaku, ya Allah, dan banyak pula dosaku kepada Engkau, ya Allah. Kita akui di situ. Jadi Allah itu ingin kita tuh datang kepada Allah, merunduk dan memohon. Jangan sombong sebagai makhluk. Dipitas begitu habis kita nanti. Iya kan? Kayak mitas kutu aja gitu, apalagi sama Allah. Iya kan? Nah ini orang kan ada sombong-sombong. Baru juga dapat jabatan setahun 2 tahun. Wow, gayanya ampun. Ya, udah lupa daratan. Jadi Abu'u laka bi ni'matika alayya. Betapa banyak nikmat Engkau ya. Memang banyak nikmat Bu ya. Coba, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat punya anak, nikmat punya suami, nikmat makan minum, nikmat. Ngebuangnya pun nikmat Bu. Coba kalau ngebuangnya nggak bisa 3 hari, ibu ke ICU dah. Masya Allah. Repot, ya kan? Nikmat mata, melek, udah berapa puluh tahun baca Quran dah. Gitu. Abu'u laka bi ni'matika alayya, ini pengakuan. Wa abu'u bi dzanbi, dan aku mengakui, ya Allah, dosaku sangat banyak kepada Engkau. Faghfirli, ampunilah aku, ya Allah, karena tidak ada lagi. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi Sayyidul Istighfar adalah pengakuan. Iktiraf kita kepada Allah. Jangan kita udah punya salah, udah punya dosa, nggak ngaku lagi. Ya, maling aja kalau nggak ngaku di kantor polisi itu digebukin Bu. Bonyok. Kamu nggak ngaku, nih barang buktinya ada, rekaman CCTV ada, nggak ngaku. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan Sayyidul Istighfar adalah penghulu daripada istighfar. Jadi simpul daripada istighfar. Bacalah dia setelah selesai sholat subuh dan baca setelah selesai sholat asar atau maghrib. Ya. Pokoknya kalau kita meninggal di antara waktu itu, maka Allah masukkan kita ke dalam surga. Ustaz. Para misa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa Islam ini, agama kita yang kita cintai ini menawarkan ya kebaikan-kebaikan,
terutama membaca Sayyidul Istighfar, penghulunya, kepala desanya, ya, daripada seluruh istighfar yang ada. Baik Bu, ada yang lagi mau ditanyakan? Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Sri Gustina dari pengajian Amalia Sukarame 1 Medan. Izin Ustadz, saya mau bertanya Ustadz, apa langkah-langkah kita untuk dapat terhindar dari berbuat dosa Ustadz? Demikian itu aja pertanyaan saya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya. Langkah-langkah supaya kita terhindar kan? Ya. Kita harus hindari. Sebetulnya gini kan, amar ma'ruf nahi munkar ataupun amal soleh dan maksiat kan itu kan. Iya. Kalau nahi mungkarnya kan cukup dihindarkan sebetulnya ya. Iya kan, nggak datang ke lapak-lapak maksiat. Udah tahu orang di situ berjudi, kita nonton pula kan itu. Udah tahu di situ 4 orang minum khamar, jangan datang ke situ. Ya, udah tahu zina itu haram, jangan didekati zina itu. Ya, wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Sebab zina itu dia seperti magnet, Bu ya. Maksiat itu seperti magnet. Jadi kalau kita masuk ke pusarannya itu Ustaz, ketarik gitu. Masya Allah. Makanya mendekati zina saja jangan. Sebab kalau udah dekat, ampun, tembok pun bisa tembus itu Bu. Ya artinya udah ketarik gitu Ustaz. Susah menghindarinya ya. Karena makanya kita pergaulan itu dipisah, laki perempuan dan sebagainya itu. Sebab kalau udah ini nggak bisa nahan. Satu nahan yang satu ngebet banget gitu kan. Nah, akhirnya jadi zina itu kan antara 2 orang. Ya nggak bisa 1 orang berzina kan. Nah, atau yang lain selalu dihiasi nih Ustaz. Nggak ada misalnya tempat mabok, kafe tempat mabok, minuman keras. Itu yang bau kayak WC nggak ada. Tapi musola ada Ustaz. Jadi bersih-bersihin sama pengurusnya. Kadang-kadang celana dalam lah ditaruh, ini maaf Ibu ya, di bawah karpet ditaruh, ya lupa lagi ngambilnya. Kawan sujud besok. Dia kotor, jadi mau sholat ditaruh di situ sama dia. Pas dibongkar mau di Idul Fitri itu laku banyak. Ya tetelan kok ada di masjid ditaruh. Jadi Ibu itu seperti itu. Jadi langkah-langkah kita tuh menghindar aja sebetulnya. Jangan didekati maksiat, judi, minuman keras, narkoba. Orang ini kan nggak ada puasnya. Udah dulu miskin, susah, jadi bintang, udah kaya, punya rumah besar. Ngisap narkoba. Masya Allah. Kan banyak tuh ya, artis akhirnya ditangkap sama polisi dan sebagainya. Kan begitu kan? Nah, nggak ada puasnya padahal udah Allah beri kenikmatan itu. Dia lupa. Ya, nggak bersyukur. Jadi langkah-langkahnya nuntut ilmu pertama. Ini gunanya pengajian. Jadi kalau ada yang tanya-tanya apa pengajian itu di sini gunanya. Kenapa? Wajib, Bu. Pertama wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Wajib hukumnya. Wajib itu apa, Bu? Faridatun fardu, dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan dosa. Jadi orang yang nggak ngaji berdosa. Iya. Kalau orang nggak ngaji seumur hidup dosa dia. Minal bahdi ilal lahat, dari mulai lahir sampai masuk lahat, liang lahat. Ya. Selama kita bisa dengar, harus perhatikan. Banyak yang belum kita tahu, ya kan? Nah, yang tuntut ilmu agama supaya ibadah kita ini benar. Kalau kata orang Medan, benar, ya kan? Jangan ibadah niru-niru orang ruku kita ruku, orang sujud kita sujud. Dia kebetulan sakit pingsan, kita ikut pingsan pula, karena nggak ada ilmu. Ya, nah yang kedua, jadi tuntut ilmu. Ini sekarang di TV juga ada banyak ceramah ustadz, ikuti majelis taklim ya. Kemudian bergaul dengan orang-orang soleh. Ya, karena almar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhalil. Seorang itu tergantung teman akrabnya, ya. Kalau teman akrabnya tukang rokok, ya bajunya bolong-bolong, ya kan. Teman sama tukang minyak wangi, ya bau wangi, coba ini, udah wangi, padahal nggak beli. Nyobain aja dari tadi udah 100 dicobain ya. Nah, jadi kemudian melakukan amal-amal sunat.
banyak puasa. Ya, itu adalah langkah-langkah kita terhindar. Puasa kan kalau kita puasa diajak orang berbuat hal-hal lemes nih gitu. Gitu. Apalagi sesuatu yang sifatnya syahwat ya, karena kalau orang berpuasa syahwatnya itu turun, dikontrol. Ya kan, makanya ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid 3 hari ya, 13, 14, 15 pertengahan bulan. Bukan bulan Syamsiah tapi Qamariyah. Nah, nanti ada puasa Ramadan. Umat Islam ini kalau nggak puasa sebulan dalam setahun, bayangin beringasnya kayak apa. Nah, ini kita dikontrol lagi, masuk pesantren lagi semua bareng-bareng ya. Sholat subuh, ibadah, tilawah, sholat tarawih, itu untuk kontrol. Nah kemudian berdoa sama Allah, Bu. Berdoa sama Allah. Supaya kita terhindar. Kadang-kadang kita dipergoki. Jadi ada hadis Rasulullah SAW, man khulika li ahlil jannah yusira bihi bi a'mali ahlil jannah. Wa man khulika li ahlin nar yusira bihi bi a'mali ahlin nar. Kita minta sama Allah. Siapa yang diciptakan oleh Allah sebagai penduduk surga, dimudahkan bagi dia amal-amal ahlu surga. Jadi kalau ada orang ngajak perwiritan, pengajian cepet-cepet datang. Jangan kayak narik kambing ke air, susah diseret-seret, pakai ngambek pula lagi. Bu, majelis taklim nih perwiritannya ada ngambek-ngambek juga, Bu, jangan dikira nggak ada. Setannya juga banyak di situ. Jangan salah-salah kira pula. Nah, waman khulika li ahlin nar, siapa yang diciptakan sebagai penduduk neraka, dimudahkan bagi dia amal-amal ahli neraka. Ya kan, kadang-kadang ya mantan preman lah kan, udah tobat. Tiba-tiba temannya, woi, stroke, nanti gitu kan. Minuman khamar lagi. Akhirnya begitu. Ya, jadi kita berdoa sama Allah, supaya kita di akhir tasyur akhir itu ada doa, ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dini, ala ta'atik. Ya Allah, kokohkanlah imanku, diriku ini, hatiku ini yang membolak-balik hati ini, supaya tetap teguh di agamamu, di taat pada Engkau. Gitu doa. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Ada, Bu? Ya, silakan. Cepat, Bu, ya. Okay. Assalamualaikum Terakhir, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfa Hanim dari Majelis Taklim Amaliyah Sukaramai 1 Medan. Izin bertanya, Ustadz. Saya bertanya, kalau seandainya pikiran kita kalut, galau, Ustadz, sedangkan kita tidak menemui solusi dari persoalan hidup kita itu, Ustadz, apa yang seharusnya kita lakukan? Demikian, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, jadi kalau kita galau itu masih mending. Sekarang ada andilau namanya. Antara dilema dan galau. Bercampur aduk itu bersatu ya. Ya, manusia ini pasti pernah mengalami apa yang tidak mengenakkan. Manusia ini pernah mengalami apa yang menyakitkan hati kita, membuat pikiran kita kusut dan sebagainya. Kita punya anak perempuan, kita doa supaya dia punya jodoh. Dia udah punya jodoh, kita doa supaya dia punya anak. Dia udah punya anak, berkeluarga, kita doa supaya rezekinya banyak. Udah punya cucu, ada lagi nggak habis-habis, Bu. Iya. Terus ada lagi, ini udah baik dengan suami, anak berulah. Ada, Bu? Ada. Gebukin orang kemarin ya kan, gitu, masuk TV dibully bah. Iya. Udah baik kita dengan anak, udah ikut semua, mertua lagi ikut campur. Ada aja kan. Jadi tsumma lati'ana min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Itu kan sumpah setan. Nggak mempan dari depan, dari belakang. Nggak mempan dari belakang, dari sisi kanan. Nggak, ini sisi kiri. Itu sumpah setan udah. Iya. Jadi kadang-kadang kita mengalami resah dan gelisah. Resah dan gelisah. Jadi lagu itu ya. Iya. Nah, jadi kita ini obatnya satu. Yang kedua, sholat malam. Jangan dengerin lagu Tomboati aja, laksanakan. Tomboati, ono 5 pekarane. Jadi sholat malam itu adalah obat hati. Berzikir itu obat hati.
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan berselimut terus. Di Medan ini ada orang berselimut panas kayak gini. Ada. Ya, kalau di daerah bukit Prastagi kampung saya sih di Kalang tuh, dingin. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu awinkus minhu qalila. Au zid alaihi waratil qur'ana tartila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Setengah malam lebih atau kurang segitu. Ya, salat malam, qiyamul lail obatnya, Bu. Kalau kita galau, kita banyak persoalan, nggak enak. Ini kok suami udah 3 hari 3 malam, nggak tegur-tegur, nggak ada senyumnya. Tapi ada juga saya lihat orang ya, 3 tahun Ustaz, nggak teguran suami istri. Tapi anak tambah 2 Ustaz. Ini artinya sedikit bicara banyak kerja ini Bu ya. Tapi gini maksudnya, kan ada ibu ya, barangkali ibu merasakan bapak, saya juga pernah. Itu paling nggak enak kalau di rumah itu sudah ada seperti itu. Sangat nggak enak, sangat tidak nyaman. Kita ingin rumah gitu, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kita apa-apa kan ngomong sama istri, iya kan? Makanya saya kalau sama istri itu Bu banyak ngalah aja saya, karena saya banyak perlunya sama dia. Nah, biar dia yang salah, saya bilang kamu yang benar, udah saya bilang begitu. Ya. Jadi kata Allah bangun malam, sholat malam, minta sama Allah. Bu, kalau kita curhat jangan sama manusia, persoalan sama suami, curhat sama tetangga, bukannya kasih solusi, diceritain panjang lebar kemana-mana. Curhat sama Allah, Allah beri solusi, adukan sama Allah, ya Allah, perbaikilah hati suami ini, ya aku nih, ya gimana gitu ya Allah. Ngadu sama Allah. Allah pun udah tahu, cuman Allah ingin kita memohon dan merintih itu. Allah ingin begitu karena kita hambanya. Kita datang sama Allah, mengadu sama Allah. Salat malam. Karena salat malam itu sambil baca Al-Quran, bacaan-bacaan kita agak pelan. Waratilil Qur'ana tartila. Pelahan-pelahan. Jadi kita baca salat malam itu Bu, misalnya gini, jangan buru-buru ya, jangan buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dicamkan tuh. Direnungkan dalam-dalam itu membuat hati kita tenteram, Bu, tenang, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innalaka finnahari sabhan tawila. Kalau kamu di siang hari itu, ya pikirannya panjang, gadget nggak lepas-lepas dari tangan, ya. Entah apa, wali kota bukan, anggota DPR bukan, macam sibuk semuanya mau dibahas. Ya udah urusan kita harus selesaikan. Ya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jangan banyaklah kita. Jadi obatnya sholat malam pertama Bu, ya yang kedua berzikir. Panjang berzikir. Ya kalau misalnya sholat di sini kan 5-2-3 ya, subuh ya. Ya ibu-ibu di sini bangunlah jam 4. Kan udah tidur udah dari jam 9, udah bayi aja udah bangun, ini masih ngorok terus kan gitu. Nah, kita bangunlah tidur dulu, kalau bisa naik lagi ke jam 3. Gitu. Tapi jangan habis subuh dibantai sampai jam 12 pula nanti ya. Jadi tetap kita beraktivitas. Jadi begitu Bu, satu sholat malam, kedua berzikir Ustaz. Walladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Jadi orang beriman itu hatinya menjadi tentram dengan zikrullah. Ya. Jadi kebahagiaan dan ketenangan hidup itu bisa kita dapatkan dari situ. Uang nggak selalu bisa. Mungkin dia menunjang, tapi tidak selalu dia bisa menenteramkan hati kita. Bisa jadi orang tadi miskin, udah kaya, malah cerai suami istri, ada ya Bu ya, banyak ya. Nah, jadi itu adalah kebahagiaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Tip, terima kasih banyak dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah para misa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan oleh Allah sebagai makhluk yang tidak luput dari dosa. Oleh karena itu bersegeralah bertobat, minta ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatil ardhas samawati wal ardh. Bersegera kembali ke jalan Allah. Itulah yang terbaik karena Allah menjanjikan surga bagi kita. Demikian diskusi kita, dialog kita, ceramah yang disampaikan oleh Pak Tifatul pada hari ini. Semoga kiranya ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.